Benarkah air cucian beras memiliki khasiat gaib? Penasaran? Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi kita rahmat dan pertolongannya dengan penuh keberkahan, dan apa yang menjadi hajat kita diijabah dengan diberi kemudahan dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Selamat berjumpa kembali di channel Ziarah Hijrah. Pada kali ini akan dibahas mengenai manfaat air cucian beras yang sering kita abaikan. Keajaiban yang ditawarkan dengan pendekatan yang tepat dan niat yang tulus, air cucian beras bisa menjadi kunci untuk membuka pintu-pintu energi positif dalam kehidupan. Siapa tahu praktik ini bisa membawa perubahan signifikan yang selama ini kita cari. Berikut adalah khasiat gaib air cucian beras yang mungkin belum Anda ketahui. Penasaran apa saja khasiat Banyuleri atau air cucian beras dalam dunia supranatural? Namun sebelumnya, jika Anda seorang Muslim dan menyukai kebaikan, tolong ringankan tangan Anda untuk menekan tombol like, dan jika Anda belum subscribe, silakan Anda subscribe, agar saudara semua selalu mendapatkan notifikasi ketika channel ini berbagi video yang sangat bermanfaat. Terima kasih. Berikut manfaat atau khasiat Banyuleri atau cucian beras dalam dunia supranatural. 1. Untuk membuka aura wajah yang tertutup. Ketika aura wajah kita tertutup, hal itu tentu akan membuat wajah menjadi terlihat gelap, banyak pikiran, seolah-olah terlihat susah, dan tidak bahagia. Aura wajah yang tertutup memang tidak memiliki efek langsung yang dapat dirasakan oleh fisik. Namun, jika hal tersebut dibiarkan dalam waktu yang lama, dampaknya akan sangat luar biasa. Secara emosional dan mental, memiliki aura wajah yang tertutup akan membuat kita menjadi orang yang dijauhi rezeki, sehingga apapun usaha dan pekerjaan yang dilakukan akan berujung pada kegagalan, bahkan terkadang justru nombok atau rugi. Bagi yang masih single, akan membuat jodoh menjadi menjauh. Tidak peduli secantik atau seganteng apapun, jika aura wajah tertutup, maka kemungkinan akan tertutup pula jalan jodohnya. Semua hal negatif ini bisa disingkirkan dengan menggunakan Banyuleri atau air cucian beras. Caranya yaitu, ambil air cucian beras yang pertama, kemudian campur dengan bubuk kayu manis. Setelah itu, oleskan ke seluruh wajah dan diamkan selama 15 menit. Kemudian bilas. Lakukan terutama pada waktu pagi hari. Khasiat air cucian beras ini akan membuka aura wajah kita yang tersumbat, sedangkan kayu manis akan membuat aura menjadi wangi dan memikat. 2. Sarana penglaris dagangan. Jika kita seorang pedagang, maka air cucian beras yang pertama bisa dimanfaatkan sebagai media untuk penglaris dagangan. Hal ini bukanlah suatu kemusyrikan, karena di dalamnya justru akan melibatkan berbagai doa dan kepasrahan diri kepada Allah. Air cucian beras ini juga bisa menetralkan energi negatif dan memiliki kemampuan untuk menyerap berbagai doa yang dibacakan. Secara ajaib, doa tersebut akan diserap dan dipancarkan kembali secara berlipat-lipat selama beberapa periode waktu tertentu. Adapun cara membuat penglaris dengan air cucian beras yaitu dengan menempatkan air cucian beras yang pertama kali pada sebuah ember atau baskom. Kemudian, bacakanlah doa untuk meminta rezeki sesuai dengan keyakinan kita.
Adapun doa yang kita panjatkan, meminta kepada Allah, dan bacakanlah doa-doa khusus untuk memikat dan khusus untuk meminta rezeki kepada Allah. Namun jangan lupa, sebelum berdoa, kita bacakan sholawat melalui air cucian beras tersebut. Misalnya adalah sholawat tibil ulub. Ingat, jika semakin kuat keyakinan kita, maka akan semakin besar pula efek yang ditimbulkan. Setelah dibacakan sholawat dan doa-doa, kemudian gunakan tangan kanan untuk menceprat-cepratkan air cucian beras tadi ke semua sudut warung atau toko, mulai dari depan hingga belakang, kecuali area toilet atau kamar mandi. Lakukan hal ini di pagi hari saat hendak membuka warung ataupun toko. 3. Mendapatkan keturunan. Pada zaman dahulu, ketika orang tua mendapati anaknya yang sudah menikah, namun tidak kunjung diberikan momongan, mereka akan menyarankan untuk meminum air cucian beras yang pertama kali sebagai salah satu ikhtiar agar segera hamil. Menurut ilmu medis, air cucian beras mengandung banyak nutrisi dan vitamin yang sangat bermanfaat dan bisa mendukung program kehamilan. Namun sayangnya, kondisi beras zaman dulu dan kondisi beras zaman sekarang sudah berbeda. Kondisi beras pada zaman dahulu masih sangatlah murni, artinya tidak terpapar oleh berbagai polusi dan obat-obatan pembasmi hama, sehingga masih sangat aman untuk diminum air cuciannya. Akan tetapi, jika kita memang ingin melakukan ikhtiar ini, maka pilihlah beras dari jenis beras organik. Beras jenis ini memang cukup mahal, namun akan lebih aman jika saat mencucinya pun menggunakan air dari mata air yang jernih dan bebas polusi. Dan jangan lupa untuk berdoa agar ikhtiar ini membuahkan hasil. 4. Penarik keberuntungan. Untuk memperoleh manfaat yang demikian, maka mandilah dengan air yang sudah dicampur dengan air cucian beras. Caranya adalah kita bisa merendam 1 cangkir beras ke dalam air 1 gayung. Diamkan selama setengah jam. Kemudian, saring dan ambil airnya. Lalu, campurkan dengan seember air untuk mandi. Basahi seluruh tubuh termasuk rambut juga kepala. Kemudian, keringkan badan tanpa harus dibilas. Mandi air cucian beras ini paling baik dilakukan pada saat subuh atau pagi hari. Karena pada waktu itu adalah waktu di mana rezeki alam semesta sedang tinggi-tingginya. Jika hal ini sering dilakukan, selain akan mendatangkan keberuntungan, juga akan menghancurkan energi-energi negatif yang ada pada tubuh kita. 5. Sebagai pagar gaib rumah ataupun warung. Jumlah beras dan air yang akan digunakan disesuaikan dengan luas bangunan yang akan dipagari. Jika memang tempatnya agak luas, sebaiknya perbanyak jumlah beras dan airnya. Hal itu agar pagar gaib yang diciptakan bisa memiliki kekuatan yang maksimal. Air cucian beras untuk pagar gaib akan lebih dahsyat energinya jika dicampur dengan garam krosok atau garam kasar, atau bisa juga dengan daun kelor maupun daun bidara yang sudah dihaluskan. Hal tersebut akan menciptakan pagar gaib yang berlapis-lapis sehingga tidak akan mudah ditembus oleh energi negatif. Ramuan tersebut kita tuangkan di depan rumah ataupun toko dengan gerakan seperti orang yang sedang membuat batas pagar. Kemudian sisanya bisa kita cipratkan atau semprotkan pada sudut-sudut di dalam rumah. Meskipun campuran air beras ini telah memiliki kekuatan alami dari alam semesta, tetap akan lebih baik jika dibarengi dengan suatu doa dan niat, memohon kepada Allah agar kita dilindungi oleh Allah dan selamat dari gangguan metafisika. Namun, hal ini pun harus dilakukan secara rutin dan tidak boleh dilakukan oleh wanita yang sedang haid ataupun datang bulan. Assalamualaikum
Saya sampaikan terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Saya berdoa, semoga saudara semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, dilancarkan segala urusannya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih.